Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisnami Muhammad Tersabur, NPM 1301191906061. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan physical examination terkait dengan cardiovascular system, yang mana kita pertama kali akan melakukan informasi terlebih dahulu kepada pasien tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan menaruh pasien tersebut pada examination table. Kemudian kita akan mencuci tangan kita terlebih dahulu, mengeringkannya, lalu kita dapat berdiri di sebelah kanan daripada pasien tersebut. Kemudian yang pertama, saya akan melakukan examination terkait dengan jugular venous pressure, di mana kita akan menaruh pasien pada posisi yang nyaman dan kita berikan bantal pada pasien tersebut. Kemudian selanjutnya kita juga dapat menaikkan dari tempat tidurnya sesuai dengan keperluan kita untuk melihat dari external jugular vein. Apabila external jugular vein tersebut telah ditemukan dengan cara memiringkan kepala pasien ke arah kiri, maka kita dapat melihat pulsasi dari internal jugular vein yang kemudian kita akan ukur menggunakan penggaris untuk mengukur pressure tersebut, di mana penggaris tersebut diletakkan pada sternal angle. Kemudian kita akan menggunakan penggaris yang kedua untuk mengukur dari jarak sternal angle tersebut sampai ke arah titik pulsasi tersebut. Kemudian apabila telah selesai, kita akan menambahkan jarak dari posisi dari pulsasi tersebut sampai ke sternal angle ditambah dengan 5, di mana 5 merupakan posisi 5 cm merupakan posisi dari sternal angle daripada right atrium. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan inspeksi untuk melihat daripada pulsasi karotid, di mana posisi pasien sama seperti sebelumnya. Kemudian kita akan meletakkan dari jari tangan kita pada sepertiga bawah dari bagian anterior neck. Kemudian kita dapat merasakan pulsasi tersebut dengan cara menekan jari tangan kita menuju posterior. Kemudian kita dapat melakukannya pada bagian yang sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan kita. Namun kita tidak boleh menekannya dengan waktu yang bersamaan. Kemudian selanjutnya, untuk mengukur daripada thrill dan bruits pasien tersebut, maka kita dapat menggunakan stetoskop pada bagian diafragmanya, pada area yang sama, yaitu pada area karotid. Kemudian selanjutnya, untuk mengukur dari brachial arteri, kita dapat memosisikan tangan pasien dengan elbow-nya extended, kemudian telapak tangannya melakukan supinasi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan melakukan fleksi sejenak dari elbow pasien agar lebih rileks. Kemudian kita akan meletakkan tangan kita di bagian bawah elbow dari pasien. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan dari brachial artery pulsation-nya dengan menggunakan kedua jari kita pada yang sebelah kanan, yaitu medial dari tendon dari biceps. Kemudian selanjutnya akan melakukan pemeriksaan dari toraks, yang mana kita akan melihatnya dari point of maximal impulse. Untuk inspeksi dapat kita lakukan pada ruang dengan pencahayaan yang terang. Kemudian selanjutnya pasien tetap berada pada posisi tertidur dengan kepala pada posisi sekitar 30 derajat. Kemudian point of maximal impulse atau kita dapat menyingkatnya sebagai PMI dapat terlihat pada posisi intercostal space kelima atau keempat. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian daerah tersebut, di mana kita dapat melakukannya pada left ventricular area, yang mana terletak daripada 5 atau 4 intercostal space, ataupun pada yang right ventricular area, di mana terletaknya pada 3, 4, atau 5. Apabila pasien tidak dapat terdeteksi dari PMI-nya, maka kita dapat meletakkan pasien pada posisi lateral decubitus. Kemudian pasien akan disuruh untuk membuang nafas dengan penuh
dan berhenti untuk bernafas untuk 1 detik. Kemudian selanjutnya, saya akan melakukan perkusi untuk menentukan apakah jantung dari pasien tersebut berukuran normal atau membesar. Perkusi dapat dilakukan dari arah left border terlebih dahulu, kemudian dari ke arah right border, di mana kita akan melakukan dari arah lateral. Kemudian untuk right border terletak pada right sternal line, yang mana upper border dari jantung tersebut terletak pada left interspace yang kedua. Kemudian selanjutnya, saya akan melakukan examination terkait dengan heart sound, di mana heart sound ini dapat kita dengar pada posisi, lagi-lagi posisi berbaring. Kemudian kita dapat menentukannya untuk 4 posisi. Yang pertama, posisi dari aortic valve, yang mana dapat kita dengarkan pada bagian kanan, yaitu pada second rib dan juga second intercostal space pada garis parasternal. Kemudian untuk area yang kedua adalah mitral valve, di mana dapat kita dengarkan, pada intercostal space yang kelima pada bagian kiri, yaitu tepatnya pada mid-clavicular line. Kemudian yang selanjutnya adalah tricuspid valve, di mana tricuspid valve ini dapat kita dengarkan pada bagian sternum pada junction antara korpus sternum tersebut atau badan sternum dengan xiphoid processus. Kemudian selanjutnya kita juga dapat mendengarkan dari pulmonary valve area, di mana pulmonary valve area ini dapat kita dengarkan pada second left intercostal space pada parasternal line. Kurang lebih pulmonary valve area terletak berseberangan daripada aortic valve area. Kemudian, untuk mengukur suara dengan intensitas yang tinggi, frekuensi yang tinggi, maka kita dapat menggunakan diafragma dari stetoskop tersebut. Namun apabila kita ingin mendengarkan suara dengan frekuensi yang rendah, kita dapat menggunakan bagian bell dari stetoskop tersebut. Yang pertama adalah suara normal, dibagi menjadi 4, yaitu ada S1, S2, S3, dan S4. Kemudian untuk S1 dan S2 merupakan suara jantung dengan frekuensi yang tinggi sehingga kita menggunakan diafragma. Sedangkan untuk S3 dan S4 merupakan suara jantung dengan suara yang berfrekuensi rendah sehingga kita akan menggunakan bagian bell dari jantung tersebut. Kemudian selanjutnya kita juga dapat mengukur dari mengetahui dari cardiac murmur, di mana murmur merupakan suara yang dihasilkan akibat adanya blood flow yang sifatnya turbulen. Untuk mengetahui dari jenis murmur tersebut, kita dapat melihatnya dari arah timingnya, di mana systolic murmur terletak antara S1 dengan S2, sedangkan diastolic murmur terletak antara S2 dan S1. Kemudian untuk continuous murmur dimulai dari sistol, kemudian puncaknya pada S2, dan kemudian akan berlanjut menuju diastol. Kemudian untuk jenis tersebut kita dapat lihat pula dari bentuknya, di mana bentuk pertama ada crescendo yang mana akan semakin membesar, kemudian decrescendo yang merupakan kebalikannya daripada si crescendo tersebut. Kemudian kita juga dapat melihat dari location of maximal intensity. Apabila terletak lebih ke arah base, maka kita dapat biasanya murmur tersebut bersifat aortic. Sedangkan apabila suara tersebut lebih besar pada apex, maka kita dapat mengklasifikasikannya sebagai murmur yang biasa berasal dari mitral. Kemudian kita juga dapat melihat dari arah radiasi atau transmisi dari PMI tersebut. Kemudian kita dapat mengklasifikasikannya dengan intensitasnya, di mana kita dapat mengklasifikasikannya dari derajat 1 sampai 6. Derajat 1 di mana suara tersebut sangatlah rendah,
sedangkan derajat 6 di mana suara tersebut intensitasnya sangatlah tinggi. Kemudian yang selanjutnya kita dapat melihat dari pitch-nya, apakah pitch tersebut tinggi, medium, atau rendah. Kemudian kita dapat melihat dari kualitinya pula, apakah kualitas tersebut seperti harsh, blowing, rumbling, atau musical. Kemudian, setelah kita dapat mengetahui daripada murmur tersebut, kita juga dapat melakukan tes untuk melihat dari edema pada ekstremitasnya, terutama bagian biasa kita lihat adalah ekstremitis bagian bawah untuk cardiovascular system, di mana letaknya biasanya pada shin atau leg pada bagian setengah bawah. Kemudian kita dapat mengukurnya dengan cara meletakkan jari kita pada bagian kaki tersebut dan menekannya selama 2-3 detik. Kemudian kita akan melepaskannya, dan apabila terdapat pitting edema, maka akan terdapat bekas dari jari kita pada kaki pasien tersebut. Sekian video physical examination dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.